Halo semua, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar? Ini gue lagi di posisi terbaik. Sore hari, duduk di bawah pohon, adem anyem, rumput hijau, ya kan? Lagi pandemi, banyak di rumah gitu ya, jarang ngelihat hijau-hijau. Lihat gitu enak adem. Angin sepoi-sepoi. Udah gitu, di depan mata gue lagi nikmatin dua motor Ducati yang terbaik. Jadi di video kali ini gue akan melakukan pembahasan sedikit tentang dua motor ini dan persamaan perbedaannya. Tapi intinya adalah bukan gue yang terpenting di video ini, dua motor Ducati yang terspesial ini. Stay tune terus di video ini dan kita akan belah ya keduanya. Jadi video ini sebenarnya gue nggak ngebahas modifikasi. Kalau kita biasanya ngebahas modifikasi tentang motor, kali ini enggak. Tapi gue bikin video ini murni karena ini adalah dua motor idaman. Kalian udah tahu juga pasti motor ini maupun ini sangat spesial. Tapi bukan sekedar mahalnya, bukan sekedar berita sensasi hype-nya. Tapi memang sejatinya kedua motor ini dibikin dengan sangat spesial, punya histori sangat spesial, dan punya performance dan ciri khas yang sangat spesial. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, kalau kalian yang belum subscribe YouTube channel kita, di-subscribe ya, supaya kalian senantiasa tahu kalau kita upload video baru. Kalau perlu kalian klik, itu di menu ada lonceng, jadi nanti kalau klik lonceng, nanti kalian bisa tahu ketika kita upload, gitu. Dan gue minta honest review kalian, nanti komen dan saran atas video ini, jangan lupa just being honest, karena kita perlu saran dan kritik kalian, oke? Oke, jadi motor ini dua-duanya dipinjamkan oleh teman baik kita, ya customer kita juga, tapi saya terlalu treat semua rekan-rekan sebagai One Tree Squad itu sebagai teman, karena basically kita sesama di bidang passionnya, kita sesama suka, dan kita nambah teman, itu happy. Yang ini adalah Desmos Sedici RR, dari tahun 2008, dan yang ini adalah Ducati Superleggera 2021. Nah, ini dua motor punya persamaan. Sama-sama Ducati, sama-sama V4 engine, sama-sama fantastis di kelasnya. Tapi ya beda zaman ya. Yang ini adalah motor yang inisiasi awalnya di tahun 2004, lalu lahirnya di diproduksi 2007-2008, dan mulai didistribusinya Januari 2008. Sedangkan motor yang ini adalah motor 2021, baru banget. Jadi, gap berapa tahun tuh? 21 sama 8. Gue tiba-tiba berhitungnya jadi lambat. 13 tahun. Ibaratnya kalau ini lahir duluan, ini anaknya udah umur berapa nih? SMP nih, baru brojol. Dengan gap sejauh itu, gimana menurut kalian? Apakah Anda bisa melihat benar-benar perbedaan yang jauh mencolok karena motor ini sama ini bedanya 13 tahun? Dan juga kalau ngomongin fitur udah jelas beda ya. Pengembangan tahun 2008, yang ini 2021 jelas beda. Apalagi yang ini udah elektroniknya tuh udah, pengembangannya udah jauh banget. Yang ini ada elektroniknya tapi ya belum jauh-jauh amat. Tapi sama-sama V4 engine, sama-sama kelasnya ya beda sih ya. Yang ini boleh dibilang replika MotoGP, yang ini adalah lebih ke arah untuk WSBK. Tapi bibit WSBK adalah sebenarnya V4R, bukan Superleggera. Superleggera adalah level up-nya dari koleksi V4 yang memang ditargetkan untuk kelas kolektor dan orang yang passionnya segitunya. Lalu bedanya lagi, persamaannya lagi, daripada kita adu-adu banteng begini, kita bahas aja satu-satu. Mulai dari yang mana dulu nih? Kita hormati yang lebih tua. Ini adalah Ducati Desmos Sedici RR tahun 2008. Namun ini adalah kolektor si Mr. X, dan motor ini dalam kondisi yang sangat-sangat mint.
kilometernya hanya 800 km. Motor ini dalam kondisi yang sangat sehat, dirawat dengan baik, dan sangat spesial. Saya tahu viewer YouTube channel ini pasti orang-orang yang passionate di bidang roda 2 dan pasti udah tahu motor ini apa dan sejarahnya. Cuma mungkin saya glitch ya, saya bicarain. Jadi pada tahun 2004 saat Ducati Bike Week di Misano Circuit, Ducati tiba-tiba announce mereka akan bikin motor dalam produksi jumlah terbatas, motor homologasi street legal, tapi replika dari MotoGP. Mereka habis itu mulai bikin, pengembangannya diambil dari Ducati GP6, waktu itu adalah motor Ducati yang dipakai di MotoGP tahun 2006. Waktu itu pembalapnya Loris Capirossi dan Sergio Bernau. Diambil dari pengembangan dari motor MotoGP Ducati GP6 itu, lalu masuk produksi massal tahun 2007-2008 dan akhirnya didistribusikan start dari Januari 2008. Makanya saya berani bilang ini, oke, motor ini adalah motor 2008, tapi harus kalian akui, motor 2008, nggak tahu kalau 2008 kalian umur berapa, kalau saya 2008 waktu itu ya selesai lulus kuliah, tapi sampai saat ini, setelah 13 tahun berjalan, motor ini tetap luar biasa. Dari bentuknya dulu deh. Dari bentuknya aja tetap super wow. Nggak kemakan zaman. Dan benar-benar ikonik. Ducati Desmo Sedici ini. Nah, motor ini hanya dibikin 1.500 unit di dunia. Jadi waktu itu dibatasi 1.500 unit. Dan harga waktu launching $72.500 US. Tahun 2008, $72.500 US. Wow, that's a lot of money. Kalau dibandingkan dengan Superleggera tahun 2021 harganya $100.000 US. Nah, bayangin dalam 13 tahun price range-nya bedanya segitu. Kalau kalian yang di ekonomi, tentu Superleggera 2021 harganya $100.000. Desmo Sedici tahun 2008 harganya $72.500 US. Mana yang lebih mahal? Tentu ini, kalau menurut saya. Saya nggak tahu, saya bukan ahli ekonomi, tapi secara dasar sih dengan gap 13 tahun, perubahan ekonomi dan lain-lain, menurut saya mungkin match atau bagi saya ini tetap pasti lebih mahal pada zamannya. Oke? Nah, motor ini hanya diproduksi 1.500 unit, dan di Indonesia ada beberapa saja dan sangat terbatas unitnya dan menjadi simpanan-simpanan para kolektor. Motor ini tentu mereka tidak gunakan untuk di jalan raya, jarang lah, kenapa ya, sayang maintenance-nya, tapi menjadi simpanan di garasi yang sangat menggugah jiwa dan mental. Wah, ini melihat motor begini tuh rasanya kerja motivasi tinggi, terlalu lagi sedih jadi senang, dan lain-lain. Ya, secara spek, motor ini dilengkapi dengan engine V4 engine, dengan teknologi mereka sebut Desmo Dremic, di mana pelatuk klepnya pakai gerakan gerigi. Jadi motor ini adalah V4 engine Desmo Dremic 1000 cc, V4 layout, 90 derajat, tenaga yang dihasilkan 197 horsepower dengan bobot dry 171 kilo. Oke, kita nggak bicara, wah gimana sih motornya begitu doang gitu, replika MotoGP. Sekarang aja motor ini nih. Oke, kita jangan bandingin gitu. Kalian harus balik sama-sama kita ke tahun 2008. Di tahun 2008, motor ini bobot dry-nya cuma 171 kg, tapi tenaganya sudah 197 horsepower. Coba kalian compare motor-motor superbike di tahun yang sama. Berapa horsepower dan bobotnya? Nah, begitu caranya kita compare apple to apple. Ya, kalau kalian compare-nya sama motor sekarang ya tentu setelah 13 tahun ya udah beda peta gitu. Jadi motor ini sangat spesial, memang dikembangkan dari replika MotoGP, tapi tentu dengan banyak perubahan. Di engine pun mereka melakukan perubahan supaya nyaman digunakan di jalan raya, durability-nya kuat, smoothness-nya, horsepower-nya juga diatur supaya power band-nya oke, suspensi, legalitas, perlengkapan lain juga semua sudah diatur. Pokoknya benar-benar memang street legal dan emang capable untuk kalian pakai sebagai mobilitas harian.
Tapi siapa juga ya pakai motor unit replika MotoGP limited edition dipakai buat mobilitas harian gitu ya. Jarang lah ya, udah pasti kolektor. Jadi pada awalnya unit ini ditawarkan prioritas kepada para pengguna Ducati 999R. Jadi kalau kalian yang bukan pembeli atau pengguna Ducati 99R, ya bye-bye deh untuk dapetin motor ini. Nah, pada awalnya unit ini 1.500 cuma ditawarin untuk pengguna setia Ducati gitu. Jadi waktu itu ya kalau boleh bilang ya itu eksklusif karena nggak semua orang bisa beli. Jadi sangat penting sekali. Dan harganya ya saya bilang tadi di tahun 2008 ditawarkan dengan 72.500 US dollar, itu adalah duit yang sangat banyak gitu. Tapi ya untuk mencapai punya koleksi motor replika MotoGP di garasi, kapan lagi? Kapan lagi? Ya kalau orang yang benar-benar passion, benar-benar pecinta, ya saya yakin ya, ini juga dreams come true. Sikat, dapetin aja, mumpung ada kesempatannya, seperti itu. Tapi ya balik lagi, ini motor unit sekarang dimiliki oleh Mr. X. Unit ini datang dari tangan second use, jadi bukan pembeli pertama. Anyway ya motor collectible item, sepertinya harganya terus-terusan naik. Dan saya yakin sih dalam tahun-tahun ke depan semakin akan melejit. Kenapa? Karena ini motor one of a kind. Ada motor replika MotoGP lagi nggak yang ada dijual di masyarakat? Ada. Di berapa tahun lalu ya, Honda mengeluarkan RCV 213 VS. Street version legal. Tapi coba kalian cek, berapa harganya RCV waktu penjualan perdana? Lihat harganya sekian. Saya tanya, tahun 2021 harga berapa kalau Anda mau beli RCV? Oke, kita lanjut lagi. Motor ini pada zamannya dijual juga ada performance kitnya, jadi dikasih knalpot race. Lalu aslinya motor ini pakai velg forged magnesium dari Marchesini, depan 17 inch, belakang 16 inch. Jadi depan 120/70/17, bannya belakang 200/55/16. Tapi karena cari ban belakang 16 inch itu sulit dan mahal, alhasil ya udah OZ Racing Italy bikin velg forged wheel untuk motor ini dan dibikin 17/17 supaya ya bannya juga lebih mudah. Lalu kalau kalian lihat juga karena ini penggunaannya koleksi, saya rasa nggak ada yang berubah dari motor ini, tetap nice looking, smoking hot rear end ya. Lalu ini motor udah diganti rantainya pakai kacain karena rantai lamanya tentu udah bosok gitu ya, karatan. Gearnya ini ngikut karena ganti pakai OZ. Knalpot yang digunakan saat ini adalah knalpot yang aftermarket yang suaranya loud, berisik. Lalu kalau bicara grafis di motor ini memang sudah dari sananya. Memang kalau bicara Devo Sedici, emang grafisnya ada beberapa jenis, tapi ya ini original. Dan sponsor-sponsor terkait adalah kaitannya dengan sponsor-sponsor waktu mereka balap di MotoGP gitu. Walaupun 2008, motor ini sangat memukau saya. Karena ternyata, coba bayangin ya, disc brake-nya tahun 2008 ini adalah satu-satunya motor yang pakai disc brake depan dengan size 330 mili. Kalipernya memang waktu itu pada masanya ya street legal, yang paling tinggi ya Brembo M4 dengan 30 piston size 34, 4 pot kanan, 4 pot kiri. Belakang pakai P234 regular, tapi saya rasa biasa karena MotoGP replika yang Honda juga kalipernya dikasih yang biasa. Kalau beli ya kalian tinggal upgrade sendiri kalau mau di-upgrade. Tapi shock depannya nih istimewa. Shock depannya ini kodenya adalah Öhlins FG353P, di mana kalau kita sering melihat dipakai di USBK adalah jadi apa sebutnya shock yang di reverse alias upside down. Lalu ada secondary tanknya. Ya dibayangin ya 2008 ya ininya dia masih casting nih. Tapi kalau sekarang kan udah pakai Öhlins FJR 300 series, ya bagian bawahnya itu semua udah CNC billet. Wajar lah ya. Shock belakangnya berseri Öhlins PRXB. Jadi shock belakang ini udah Öhlins juga, PRXB. Suspensi sangat spesial karena ya ini yang mau di-deliver ke customer gitu. Rasanya punya handling mantap MotoGP. Rangkanya memang tralis, tapi dia cuma rangka, habis itu ke engine, stop di sini. Lalu ini adalah subframe, tapi karbon. Semua full karbon sampai sini.
Tangkinya doang yang bukan, body semua karbon. Karbonnya karbon memang tipis, racing dry carbon, painted, semua di motor ini body-bodinya banyak karbon. Yang saya mes sih ini sih, gimana dia bikin subframe ini bisa kuat karbon, lalu footstepnya itu bukan di rangka atau di mesin, tapi di sini. Tuh, lihat deh. Ya, jadi memang bisa sih kalau kita tarik-tarik dia agak wiggle dikit, tapi ya basically kan ini motor mau dipakai di track ya. Bukan yang kita berdiri njot-njot. Jadi kekuatannya cukup, rigidity-nya cukup, tapi ringan. Ya, gimana kita nggak emes gitu. Bukan hal yang biasa footstep nggak ditaruh di rangka gitu kan. Yang lainnya, masternya memang dikasih Brembo OE. Saya rasa ini juga umum, karena saya lihat di Superleggera, Ducati itu selalu dikasih Brembo OE. Jadi kalian kalau mau upgrade ya baru masuk ambil yang Brembo Racing. Kalau Brembo ini tuh sebutnya Brembo OE, Brembo Brakes. Kalian harus bedain, ada Brembo Brakes, ada Brembo Racing. Jadi tinggal upgrade ya, Brembo Racing line. Untuk gas dia masih pakai kabel. Di sini ada lucu nih, di sini ada cuk. Di motor ini ada cuk buat nyalain. Cuknya itu sebenarnya mechanical. Jadi kalau kita cuk, gasnya keputar sedikit. Udah, itu aja. Jadi ibaratnya nyalain motor kalau mau pakai cuk, ya udah. Digasnya dikit, ditahan. Tapi dia kasih cuk. Ya lucu lah, unik lah menurut saya. Speedonya biasa, karena menurut saya ini adalah speedo yang sama seperti motor Ducati Street yang beredar mass production. Udah ada steering damper Öhlins, lalu lampunya. Ini sebenarnya kalau pada zamannya kalian bisa membeli racing body kit dari Ducati Desmo Sedici ini yang khusus untuk track. Jadi batok depannya karbon tapi buta, juga belakangnya. Nah, belakangnya itu ada opsi kalau pakai yang knalpot yang Desmo Sedici kan semuanya kolong keluarnya di sini. Ini uniknya motor ini. Knalpotnya itu ada di bawah pantat sini, keluarnya di atas. Ya, memang begitu ya pada zamannya ya. Kalau kalian lihat Ducati SBK 848, 1098, 1198 semuanya knalpotnya di sini gitu. Rasanya gimana? Kalau jalan udah cukup lama, pantat kita panas karena hawa dari knalpot. Tapi ya it is what it is. Motor ini boleh saya tes dan juga saya tadi udah tes. Surprisingly, walaupun 2008 motor ini sangat nimble, powernya galak, memang nggak smooth-smooth amat, brakingnya powerful, suspensinya dan chassisnya, wow, luar biasa bro. Motor 2008, tapi nimble, handlingnya sih top markotop, luar biasa. Detail motor ini sangat menawan, lekukan, saya paling suka nih lekukan ini nih. Mata depannya, itu sangat spesial banget. Dan I wish I can have this unit one day. Koleksi ya. Taruhnya di One Tree deh. Supaya setiap One Tree Squad yang kalau datang kalian juga bisa menikmati, melihat, tapi tidak boleh dijalankan. Iya dong, kalau nggak gawat jadi test drive mulu. Untuk secara elektronik saya rasa di motor ini ya pada zamannya elektronik ada, tapi memang nggak secanggih sekarang, tapi juga udah cukup istimewa pada zamannya. Nah, yang saya mau tekankan kepada kalian adalah, menurut kalian mana yang lebih istimewa? Motor seperti ini atau motor street pengembangan dari motor mass produksi V4S jadi sesosok Superleggera, atau motor yang memang dibikin motor prototype ya, MotoGP, lalu dibikin street legal? Mana yang lebih istimewa? Anda pasti mau tahu jawaban saya, tapi tunggu di akhir acara saya akan jawab. A few moments later. Ya udah deh, saya jawab sekarang. Kalau saya pribadi, saya disuruh pilih salah satu dari ini, saya akan pilih utamanya ini dulu. Karena ini adalah motor replika MotoGP, one of a kind, dan it's so special. It's so special. Oke, kita lanjut ke unit yang lebih muda sekarang. Oke, sekarang kita ngomongin yang ini. Kalian udah tahu lah namanya, ini adalah Ducati Superleggera V4. Jadi arti katanya udah kalian tahu, Ducati brandnya, Superleggera means super light, V4 means mereka pakai engine V4. Kalau bicara mesin, V4 terakhir yang dijual untuk street atau mass production, buat dijual di umum, Desmo Sedici RR. Tapi setelah itu motor-motor yang dijual bebas di market semuanya adalah mesin-mesin
L-Twin, bener. Coba lihat, ada nggak mesin V4? Nggak ada. Sampai akhirnya keluar Ducati V4, V4S di tahun 2019. Habis itu ada menjelma baru V4R, ada juga V4 Superleggera. Habis itu sekarang yang baru ini V4R udah nggak ada, karena V4R waktu itu dibikin secara terbatas homologated untuk WSBK. Sekarang ada V4 SP, di mana V4 SP dengan kepanjangan Sport Production itu buat kalian yang pengen punya motor V4 tapi untuk ready for track use. Yang nggak kebeli Superleggera, saya sih ngarepinnya V4R atau V4 SP boleh lah ya. Tapi jujur pengennya V4R karena warnanya. Bicara tentang Superleggera V4 ini, memang diproduksi spesial, hanya 500 unit di dunia dan ada tujuannya. Dan sejauh yang saya tahu, di Indonesia ada 4 unit, ini adalah unit ketiga. Hebat ya, 4 dari 500 itu ada di Indonesia. Which means, kalau kalian yang biasanya di dunia market research, kalian pasti tahu bahwa artinya adalah penduduk Indonesia itu boleh dibilang, kalau dibilang mereka pecinta dan penghobi motor-motor sport itu tinggi. Makanya Indonesia itu sebenarnya dipandang dan benar-benar dilihat oleh para produsen motor dan juga untuk dunia modifikasinya. Indonesia itu hebat loh. Tinggal gimana caranya ekonominya membaik, lalu juga pemerintah mendukung industri sepeda motor, industri motor-motor seperti ini, pemerintah mendukung, memberikan fasilitas seperti track, mungkin ada yang drag, ada yang track untuk motor, bikin-bikin event. Saya sangat mendambakan itu sih. Kita tunggu tanggal mainnya ketika pemerintah dan IMI bersama-sama membangun industri ini dan juga mewadahi kecintaan kita terhadap dunia otomotif ini. Kalau kalian buka websitenya, jelas-jelas yang mereka bicarakan itu benar-benar, saya melihat ini bukan mereka menggoreng Superleggera, tapi memang mereka Ducati itu mengapresiasi pengguna-pengguna Ducati dan juga mereka itu memberikan jawaban atas orang yang sangat punya antusias untuk memiliki Ducati yang sangat spesial. Itu berbeda dengan ketika Anda melihat beberapa brand lain yang menjual sesuatu tapi sifatnya gorengan dan menciptakan hype. Beda. Kalau ini saya berani bilang bahwa mereka menjawab atas keinginan dan kebutuhan customer. Nah, bicara tentang eksklusif, ya memang eksklusif. Motor ini hanya ada 500 unit di dunia. Jadi hanya dibikin 500 unit. Dan yang paling bikin saya happy atau bikin saya tersentuh adalah tagline. Coba kalian lihat deh website Ducati. Tagline-nya apa? Tentang Ducati Superleggera V4 ini, Dreams Matter. Wow. Buat kalian yang benar-benar menjunjung tinggi pencapaian dalam hidup, tagline Dreams Matter ini pasti sangat menyentuh kalian. Kenapa? Saya juga salah satunya, saya adalah orang yang berangkat dari nol, dan saya mengejar impian saya. Step by step kita harus jalanin, penyempurnaan atau perbaikan diri, progresif itu selalu ada, dan kita itu selalu memotivasi diri kita untuk mencapai mimpi kita yang terus-menerus tentu kita targetin lebih lagi. Tentu ya, selama nafas masih ada, kita harus tetap agresif untuk berkembang sampai akhirnya Tuhan panggil nafas kita. Nah, bicara tentang Dreams Matter ini, ya tentu mimpi itu sangat penting di hidup kita. Dan ini motor adalah salah satu wujud perwujudan dari Ducati untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang untuk mencapai, untuk memiliki motor yang sangat spesial. Bukan hanya limited edition, jumlahnya cuma 500 dan rebutan, tapi juga karena motor ini dilengkapi dengan performa, spesifikasi yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Jadi ya, orang-orang yang beli ini, orang-orang yang tahu bahwa Dreams itu benar-benar matter, benar-benar berarti, dan benar-benar adalah suatu wujud pencapaian. Oh, bahkan saya ingat, pemilik dari motor ini, dulu pernah kita bincang-bincang, dia sempat bilang, Doi bilang, Ben, gue pengen banget, ada satu motor yang gue pengen banget, modelnya keren, spesifikasinya mantap, detailnya super mantap, gue pengen banget motor itu. Dan akhirnya,
impiannya itu tercapai dengan adanya unit ini. Gue bukan pemiliknya, tapi gue merasa bahagianya bukan main atas temen gue ini akhirnya memiliki motor ini. Karena apa ya? Lu akan happy ketika lu punya temen, lalu dia capable untuk beli motor ini, itu udah jelas. Dan dia akhirnya punya akses untuk mendapatkan, mencapai impian bahwa motor ini akan ada di garasinya. Itu impian dan terwujud, dan itu nilainya fantastis. Dan kita sebagai teman tentu kita berbahagia banget buat teman kita ini. Gue jadi sumringah dan merinding bro, sumpah. I'm so happy bro. I'm so happy for you man. You reach your goal, you reach your dream. Dah, lanjut lagi. Aduh, jadi emosional ya kalau bicara motor gitu ya. Ini kalau cewek-cewek nih, istri gue kagak ngerti kalau gue kalau ngomong motor tuh katanya sampai bergejolak, membabi buta, senyum-senyum. Katanya gue udah gila gitu. Ya mungkin mereka nggak ngerti. Kalau kita yang punya passion, cinta gitu, aduh. Motor ini memang kalau yang tadi saya ngomong, jadi kalau dibilang level ya boleh ya, tipe ya. Dari V4 base, lalu ada V4S. V4S sendiri dari 2019 lalu ke 2020 itu juga ada perubahan. Kalian tahu fairingnya berbeda, ada sayapnya, dan ada penyempurnaan sedikit di bagian komputer dan lain-lain. Lalu muncul tahun 2020 ada V4R, di mana unit itu seperti biasa Ducati bikin atau pabrikan bikin sebagai homologasi, motor yang terhomologasi sehingga bisa digunakan base-nya sebagai senjata di WSBK. Lalu keluarlah motor ini, Superleggera, di mana poin utamanya adalah motor ini powernya nambah lebih daripada V4R dan bobotnya berkurang daripada V4R. Makanya dinamakan Superlight. Sebenarnya kalau kita bicara tentang motorsport, gimana caranya kamu mencapai lap timing yang jauh lebih tajam lagi, selain skill dari sisi kendaraan, otomatis power berpengaruh, oke? Teknologinya berpengaruh. Lalu kalau power dinaikin, sama juga dengan cara kalian bobot dikurangin. Kenapa? Bobot yang dikurangin udah pasti tenaga untuk mengangkat si bobot semakin besar untuk mengangkat si bobot. Bobotnya berkurang ya tenaga makin cus gitu. Kedua, berpengaruh pada handling. Semakin ringan ya handlingnya akan semakin mantap, semakin mudah. Nggak hanya ringan, tapi juga sentralisasi dari bobot itu juga penting. Oke? Jadi fokus motor ini itu lebih ringan, lebih powerful. Secara tenaga, V4R itu tenaganya sudah mencapai 221 HP. Dan mereka manage di motor ini dalam kondisi base sudah mencapai 224 HP. Ada kenaikan 3 horsepower. I think it's on engine. Dan kalian tahu bahwa Superleggera ini kalau kalian beli dilengkapi dengan racing kit, di mana racing kit ini banyak komponen yang akan diganti. Satu, exhaust. Kedua, juga ada race map. Dan ketiga, ada beberapa part untuk mengurangi bobot lebih lagi. Nah, dalam kondisi base, Superleggera V4 ini tenaganya 224 horsepower dan bobot dry-nya 159 kg. Kalian tahu bahwa motor ini kalau beli juga dilengkapi dengan racing kit. Di antaranya ada lampu depan belakang di-replace. Jadi buat track version ya, hanya cuma sebagai blank, itu ringan jauh. Lalu spion dilepas, diganti blanky rizoma, tutup tangki ganti, tail tadi dilepas, cover clutch dilepas. Nah ini V4 Superleggera itu koplingnya sudah kopling kering menggunakan dry clutch, dan ini adalah top of the line dry clutch kit dari STM Italy. STM sih udah terkenal, tapi ini special made-nya. Gue sih kalau punya V4 ya pasti gue ganti sih. Keren, suaranya keren, hentakannya. Exhaust-nya juga aslinya yang base Acapovic, tapi memang beda, size-nya, beratnya itu beda. Diganti dengan yang ini, Acapovic full titanium race version. Di motor ini sebenarnya dua knalpot ini keluar, dua-duanya ada DB killer, bahkan ada di dalam lagi ada suppressornya. Cuma karena si owner pengennya suaranya sekeras-kerasnya, jadi semuanya saya lepas. Dengan kondisi racing kit digunakan, tenaganya menjadi 234 horsepower dan bobotnya menjadi 153 kg dry. Ini adalah motor traffic teringan. Nggak usah kita bicara data. Dari ketika Anda
Nih, beginiin aja nih. Atau lo pas naikin, ini berasa banget berbeda. Nah, memang itu poin utama dari Superleggera. Jadi, fokus utama dibikin Ducati V4 Superleggera ini adalah big horsepower dan super light. Dari mana aja sih sumbangsih ringan yang itu? Utamanya penggunaan dari velg karbon. Ini ada velg dari BST, kuat tapi ringan sekali. Sudah standarisasi DOT dan juga jelas JWL. Lalu body-body udah jelas karbon. Terus chassisnya pun di motor ini karbon, tapi kuat. Nggak sembarang bisa bikin. Ini sulit. Kenapa? Kita bicara bukan hanya kuat, tapi rigid. Itu hal yang berbeda. Kuat dan rigid chassis di motor ini. Kenapa sih? Karena chassisnya sebenarnya kecil, megang di engine seperti ini, tapi yang utama adalah megang fork depan. Rigidity-nya penting tuh di situ. Konstruksi, kekuatan bahan, material. Nah, sumbangan entengnya lagi dari mana? Swing arm. Motor ini swing arm-nya juga pakai karbon. Kita bicara karbon dulu deh. Banyak dari para bikers, saya ingin koreksi sedikit bahwa kalau kalian saat membahas sesuatu, janganlah kalian hanya membahas di sisi material sebagai nama. Contoh, bro, karbon, aluminium, sama besi kuat mana? Gitu. Kalau bicara kuat, kita lihat parameter dan koridornya dulu. Untuk apa dan tujuannya apa? Kita bicara karbon. Barang ringan, sifatnya komposit, ringan sekali, barangnya memang ringan. Kalau kalian lihat lembaran karbon, terkesan ringkih. Betul. Tapi dengan teknologi, engineering, dan akal yang luar biasa, sekarang itu gimana caranya memanfaatkan material yang punya strength, stress, dan strain-nya itu bagus, hardness-nya bagus, rigidity-nya bagus, dikombinasi secara teknologi pembuatannya, ketebalan, serat, jaringan seratnya arahnya kemana, berapa lapis, konstruksi itu bicara bentukannya, tentu bisa tetap didapat. Jadi intinya, walaupun karbon, tapi dengan teknologi dan kecerdasan kepandaian orang zaman now, tentu bisa dibikin dengan spesifikasi kekuatan. Jadi gini, bicara kuat-kuatan, oke, kalau kalian bilang swing arm aluminium sama ini, kalau kalian mau lindes pakai truk, pasti yang aluminium aman, tapi yang ini pecah. Balik lagi, kita kan nggak lihat parameter di situ. Kita melihatnya bahwa untuk menjalankan motor ini supaya sensasional di sirkuit, di jalanan, dan dipakai hari-hari, aman, dan tercapai, tentu ada batas nilai yang menjadi standar diinginkan. Pembuatan dari cover, pembuatan dari rangka, swing arm, karbon, pelek juga, itu secara kekuatan, durability, rigidity, mencapai nilai-nilai yang dibutuhkan. Gitu. Jadi nggak masalah dong. Intinya untuk mencapai nilai itu, walaupun berbahan aluminium ataupun karbon, goalnya tercapai. Tapi kalau kalian bicara tentang, wah nanti kalau kecelakaan sampai hancur-hancuran, tiba-tiba pecah. Well, sometimes you'll take the risk. Jadi kadang ada resiko. Contoh, kalau kalian pengen sendok Anda sangat kuat, gimana kalau Anda bikin sendok dari granit, gede, tebal, tapi Anda berat, tapi aman? Gimana kalau Anda pengen ringan, titanium, tapi tipis banget, fungsi sebagai sendok tercapai, tapi ya kalau sampai keinjek atau apa bisa bengkok. Ada pro dan kontra, selalu ada plus minus. Yang penting adalah goal sebagai, kalau di motor ini ya, keamanan, kenyamanan, standarisasi tercapai, begitu. Jadi buat kalian yang kadang suka mengcompare-compare atau memandangnya dari sisi yang sangat ekstrim dan tidak jelas, mungkin itu menjadi masukan. Lebih baik sebelum bicara hal-hal kayak gitu, kita lihat dulu koridornya apa. Pasti segala hal ini ada tujuannya gitu. Kecuali bikin karbon, tapi kalau dipakai nanti setahun tiba-tiba gojrak, tentu nggak jadi worth it. Kalau ini enggak, ini motor ini pasti akan durable, lifetime use juga aman.
karbon-karbon ini akan lifetime use, tidak akan kenapa-napa. Tidak ada expiration date-nya, gitu. Jadi, kurang lebih gitu. Nah, sumbangsih lightness-nya bukan cuma dari karbon. Di motor ini penuh dengan baut-baut semua titanium. Kita tahu bahwa bahan titanium lebih kuat, tapi lebih ringan daripada baja atau stainless. Jadi motor ini penuh dengan baut-baut titanium. Lalu salah satu penghematan bobot adalah penggunaan dry clutch, itu juga menghemat bobot. Ada lagi, perhatiin shock belakangnya. Ini adalah shock dari Öhlins, tapi ulirnya warna silver. Nah, kalian sadar nggak sih? Tumben kan? Öhlins itu biasanya kan kuning sama silver gitu ya. Per-pernya itu pasti kuning. Di motor ini, pernya itu warnanya silver. Karena di motor ini shock breaker-nya, springnya menggunakan titanium. Sadis ya. Skrunya titanium, sampai spring dari Öhlins-nya titanium. Nah, salah satu ciri yang paling mesti diperhatikan dari Superleggera adalah maintenance. Karena mesinnya dengan di-push sampai bisa menghasilkan 234 horsepower ini, yang utama harus diperhatikan adalah baik maintenance, tapi ada satu maintenance yang perlu dijaga, yakni valve clearance harus dimonitor setiap kilometer 24.000. Setiap kelipatan 24.000. So, I guess kayaknya motor ini karena koleksi di garasi ya, untuk mencapai 24.000 sih kayaknya masih, I don't know, masih lama sekali kayaknya. Jadi ya, all good. Kurang lebih gitu Superleggera. Nah, sekarang saya mau share dikit tentang pandangan saya tentang motor ini. V4S saya pernah coba 2019, V4R 2020 saya pernah coba. Superleggera tentu ini adalah unit kedua yang saya coba. Dalam arti unit pertama saya pernah bawa jalan, unit kedua hanya saya dudukin karena kilometernya ini nggak boleh geser gitu ya. Yang paling noticeable dari Superleggera adalah bobot sih. Begitu Anda dorong atau berdiriin motor, duduk di atas motor, memang berasa banget motor ini super amat ringan. Dan bukan hanya ringan, saya merasa bahwa central of gravity-nya itu bener-bener, kalau kalian dudukin ya, saya dudukin ya, Anda langsung tahu, Anda itu kayak lagi naikin motor tapi tidak sebesar ini. Saya berasa naikin sesuatu yang bobotnya cuma ada di bawah saya. Iya, bawa motor ini itu berasanya kayak udah ringan, tapi bobotnya cuma ada di saya dudukin gitu, nggak kemana-mana. Kalian pasti tahu ya, saya Ducati tahun 2012 SBK-nya gitu ya. Kalau pakai motor itu kalian tahu deh, dengan bobotnya dibilang tinggi banget juga enggak, tapi weight spread-nya itu bikin bahwa motornya tuh agak-agak gimana gitu. Berasa banget bobotnya ya di sini sama detail. Berasa sekali gitu. Kalau ini enggak, ini bener-bener kayak naikin sesuatu yang mono wheel gitu. Bener-bener di bawah kita. Itu yang saya amazing sih. Kemudian, yang saya bikin amazed tentang Superleggera ini, motor ini powernya buas, besar sekali, tapi halus banget, smooth banget, dan tidak mengintimidasi. Jadi kalian tahu ya, V4S itu V4 engine 1100 cc. Tapi kalau bicara V4R dan juga Superleggera itu 1000 cc. Kenapa bisa 1000 cc V4R? Karena WSBK. Kan kelasnya 1000 cc. Oke? Nah, lucunya saya kalau pakai V4S, saya berasa mesinnya tuh torky. Terus grand RPM bawahnya itu terlalu agak delay, galak, tapi tiba-tiba melejit. Ya Ducati banget sih ya, biasa Ducati begitu. Tapi memang nggak separah mesin-mesin L-Twin gitu ya. Tapi mesin V4 ini tetap yang V4S saya merasa lebih begitu. Agak sedikit jerky di bagian bawah. Dan it's fine, it's good gitu. Cuma setelah lu cobain V4 atau Superleggera, langsung berasa berubah. Motor ini dan V4R itu halus banget. RPM bawahnya tuh halus, santai. RPM bawahnya tuh dibuka pelan juga enak. Jadi
Power delivery-nya smooth banget, ringan banget, halus, nyaman, dibawa pelan nyaman, nggak jerky. Tapi kalau mau betot di mid high RPM, powernya gila banget dan super scary. Dan inilah menurut gua kecanggihan teknologi, di mana mereka bisa maintain big horsepower dengan teknologi traction control-nya, dan ini kan juga throttle mapping-nya juga udah digital ya. Anda tidak merasa bahwa bukan gas Anda terlalu diinterfere elektronik, terlalu dimanipulasi. Tetap natural, tapi enak, nyaman, ringan, halus. Ya begitu. Cara tahu detailnya, Anda harus coba sih. Anda tahu coba, saya yakin Anda sumringah dan bingung. Karena ini adalah motor 1000 cc yang tenaganya gila, tapi super wow, super comfort, super asik. Jadi ya itu yang bikin saya merasa spesial tentang motor ini. Tenaganya gila, super ringan, bobotnya juga sentralisasinya bagus. Udah gitu, halus banget, smooth banget, nyaman banget, pede banget. Wow, Ducati bener-bener berubah langsung image-nya dari motor yang begitu tuh, jadi motor yang sadis, bro. You'll be happy to have one. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian matanya dimanjakan sama halnya sama saya. Jadi kalau kalian yang selama video mungkin kalian tidak memperhatikan apa yang gue ngomong, cuma memperhatikan dari detail-detail motor ini, gue sangat maklumi, bro. Karena gue sendiri juga bikin video ini bener-bener harus diulang-ulang, karena jujur aja gue nggak konsen. Karena setiap gue lihat motor ini, gue terpukau akan suatu hal, dan itu bikin gue otaknya blank. Tapi berbahagialah orang yang memiliki dua motor ini dan dipajang di garasinya, karena hidupnya begitu indah. Nggak apa-apa, kita nggak boleh iri hati sama orang, tapi kita jadikan motivasi. Kalau doi udah bisa punya dua motor ini, someday dengan kerja keras, itikat baik, ketulusan hati, kerajinan, ketekunan, mudah-mudahan satu saat saya akan punya dua motor ini, or even more. Dan saya doakan juga buat para One Three Squad, kalau yang punya passion tinggi atas motor-motor sport, satu saat kalian punya. Jangan lupa, doa, kerja keras, tulus, jujur. Karena Tuhan pasti lihat dan Tuhan pasti berkatin kita. Oke, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita senantiasa bisa bikin sharing video-video yang bermanfaat dan sangat berguna untuk kita yang memang pecinta. Kalau buat kalian yang nonton kemudian tidak terhibur atau tidak terentertain, ya saya mohon maaf. Karena mungkin saya penyajiannya kurang atau sudut pandang kita berbeda. Tapi anyway, I just want to share. So, thank you banget buat waktunya. See you on the next video. Salam hangat, stay safe, stay healthy. Bye-bye.